Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh CGP Angkatan 9 Maria Kristanti Minsri SPDGR di bawah bimbingan pengajar praktik Ibu Maria Nona Eva Rambi SPDGR dan fasilitator CGP Angkatan 9 NTT Bapak Iketuja Pastiawan SSN MSI. Oke, selamat siang Ibu Erni. Selamat siang Ibu. Ya, sesuai dengan undangan Ibu nih, jadi saya siang ini kesini memenuhi undangan Ibu. Iya, Bu. Karena untuk melakukan supervisi dan untuk melakukan supervisi ini saya perlu menyampaikan dulu beberapa hal ya Bu ya. Iya. Jadi untuk hal ini yang akan saya nilai nanti saat melakukan coaching terhadap coach, apakah Ibu melakukan alur tirta dengan teratur. Kemudian yang kedua itu ada prinsip coachingnya itu kemitraannya, lalu proses kreatifnya, ada memaksimalkan potensi. Dan untuk menilai itu saya sudah siapkan kriteria penilaiannya, itu rentangan nilai dari 1 sampai 4 dengan kriteria penilaiannya yaitu kurang, cukup, baik, dan amat baik. Nah, sudah siap untuk disupervisi, Bu? Iya, siap Ibu, saya siap. Oke. Kalau begitu, saya juga ingin tahu dulu nih, Ibu ingin saya supervisi Ibu ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Ibu ya. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 3, Ya. yaitu kesadaran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Oke. Ya, jadi 3 itu yang perlu saya kembangkan. Oke. Dari 3 kompetensi ini, manakah yang menurut Ibu yang ingin paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan supaya bisa lebih terarah? Dari ketiga ini yang paling spesifik itu ada di membuat pertanyaan berbobot Ibu. Oke. Ya, saya sangat ingin melatih saya untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik, untuk membuat pertanyaan berbobot sendiri ini kira-kira apa indikator yang menjadi ukuran bagi Oke. Ibu? Untuk indikatornya dari membuat pertanyaan berbobot itu yang pertama, kiranya saya bisa mengajukan pertanyaan yang dapat menuntun coach saya dengan menggunakan pertanyaan apa, ya, kapan, bagaimana. Supaya saya tidak menggunakan pertanyaan mengapa, Ya. terkesan seperti mengintimidasi, kemudian agar saya juga tidak memberondong pertanyaan, kemudian yang terakhir adalah agar pertanyaan saya tidak menimbulkan asumsi. Oke. Seperti itu. Baik, saya bisa tangkap ini indikator yang Ibu maksud, dan kira-kira kapan ini akan Ibu lakukan proses coaching ini? Oke, baik Ibu. Kebetulan hari ini saya ada janjian dengan rekan guru saya. Oh, begitu. Iya, untuk bisa melakukan proses coaching ya. Jadi untuk itu saya mohon bantuan Ibu, kesediaan Ibu kalau punya waktu bisa bersama-sama saya untuk melakukan observasi. Oke, dengan senang hati lah Ibu. Terima kasih Ibu. Ini kira-kira sebelum kita menuju ke tempat coachingnya, saya ingin tanyakan satu hal ini. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses supervisi ini? Oke, yang ingin saya harapkan yang pertama itu adalah kiranya kemampuan coaching saya dia bisa semakin terasa. Ya. Kemudian saya juga dengan kemampuan ini saya bisa membantu rekan-rekan guru saya lain dalam mencari solusi atas masalah mereka. Seperti itu. Oke, berarti sudah bisa kita langsung melakukan proses coachingnya Ibu ya? Iya, bisa. Nanti kita di dalam saja Ibu. Soalnya di sini suasananya agak Ibu biar lebih tenang di dalam. Oke, ya. Oke, mari Ibu kita ke dalam saja ya.
kebetulan sudah datang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak. Mari silakan duduk Pak. Bagaimana Pak? Apa kabar hari ini Pak? Kabarnya baik. Iya ya. Nah, jadi kira-kira tadi Pak sudah minta bantuan saya ya untuk mengurus Bapak ya. Nah sekarang kira-kira kita punya waktu hanya 10 menit, tidak lama ya Pak ya. 10 menit, sebentar saja Pak. Nah sekarang Bapak bisa ceritakan masalah apa yang Bapak hadapi? Oke, baik. Saya punya masalah nih. Ada satu siswa yang satu siswi yang kurang sekali aktif dalam proses pembelajaran saya. Dia pada saat praktek itu kurang sekali terlibat. Mungkin dia saya melihat mungkin dia sakit atau apa, tetapi ternyata tidak. Memang dia kurang sekali aktif, malas, bahkan malas. Kadang dia senang melakukan praktek, kadang ya dia tidak sama sekali melakukan praktek. Kurang sekali keaktifannya. Gitu ya. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Jadi masalahnya itu ada satu orang siswi ya Pak ya yang kurang aktif dalam proses KBM-nya. Di mata pelajaran apa ini Bapak? PJOK ya? PJOK ya Pak ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini nanti hari ini apa yang Bapak harapkan nanti? Baik, yang saya harapkan ini adalah biar dia kembali aktif seperti teman-temannya. Pada saat praktek di lapangan, karena jujur PJOK itu ya lebih banyak prakteknya daripada teorinya, karena kita di luar kelas terus, bahkan teknik praktek terus penilaian pun dalam bentuk praktek seperti itu. Sehingga saya ingin biar dia itu juga terlibat aktif seperti itu. Tapi keaktifannya yang kurang ini yang membuat saya khawatir. Jadi Bapak ingin supaya nanti bisa membuat anak ini lebih aktif, ya Pak? Oke. Nah, untuk dalam kondisi sekarang ini, kondisi ideal sekarang yang untuk anak yang lebih aktif harus bisa mengikuti pelajaran PJOK itu, untuk saat ini posisi anak ini sekarang kalau level 1 sampai 10 dia berada di posisi berapa? Untuk kondisi ideal aktifnya ini? Untuk kondisi idealnya itu tuh dia di angka 5. Di 5 ya Pak ya. Jadi dia pas ya di tengah-tengahnya ya. Ya. Nah, kira-kira bisa ditingkatkan ke berapa ini Pak? Kalau mau bilang ditingkatkan untuk ke level 10 itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Ya. Tapi sepertinya hanya bisa ditingkatkan ke untuk semua ya. Itu oke. Di nilai 8. Oke, ditingkatkan ke 8 dulu ya Pak ya. Oke, jadi dia untuk proses kan. Nah, untuk meningkatkan level sampai 8 yang Pak inginkan ini, sekarang apa usaha yang akan Bapak lakukan? Usaha ini saya akan lakukan ini yang pertama, mungkin saya bisa cerita sedikit pengalaman saya pada saat les itu. Saya menyisipkan permainan itu, menyisipkan permainan di sela pembelajaran itu, berupa permainan atau game-game kecil, ice breaking. Itu sempat sekali 2 kali dia terlihat aktif sekali. Pada saat saya membuat game itu tuh yang membuat menyambung kata, game-gamenya itu tuh menyambung kata, itu tuh dia aktif sekali. Tetapi ada ice breaking atau game yang berupa gerak-gerak itu dia tidak aktif. Dia lebih senang menyambung kata atau menghafal. Nah itu yang terpikir oleh saya, mungkin siswa ini tidak senang praktek tetapi lebih senang ke menghafal, kemudian lebih senang untuk menjawab daripada untuk melakukan praktek begitu. Ya, baik Bapak. Jadi saya bisa simpulkan di sini usaha yang Bapak lakukan itu dengan menyelipkan permainan ice breaking ya. Karena sepertinya siswi ini dia tidak suka dan banyak gerak. Iya, ya.
dia lebih suka dengan menghafal Ya. seperti itu. Oke, mungkin ada strategi lain Pak yang pernah Pak coba selain memberikan ice breaking games? Strategi lain ini mungkin saya pada kelasnya mereka ini mungkin ya saya harus kolaborasi nih antara di luar kelas dan di dalam kelas. Mungkin lebih banyak ya untuk kelas mereka ya di kelas, jangan terlalu banyak di luar kelas. Di dalam kelas kemudian saya menyisip lebih banyak game-game itu tuh, mengulang kembali game-game yang pernah saya buat itu, seperti menyambung kata untuk bagaimana membangkitkan dia punya semangat. Ya. Nah, jadi ada dua ya Pak ya. Yang pertama game, yang kedua membagi waktu Ya. di lapangan dengan ini supaya membagi sama, jangan hanya di lapangan saja ya Pak. Nah, dari dua itu kira-kira yang lebih cepat Pak realisasikan itu yang mana? Kalau yang lebih cepat ini sepertinya game. Ya. Oke, game sih. Ya, mungkin saya harus perbanyak game yang nanti melatih dia untuk bagaimana aktif menjawab, untuk menghafal, seperti itu game-game yang itu. Bisa juga mungkin pertanyaan-pertanyaan pada saat les itu lebih banyak saya buat pertanyaan-pertanyaan yang nanti membuat dia menghafal. Oke, seperti itu ya Pak. Ya. Luar biasa Ustaz. Nah, sekarang untuk melakukan aksi itu Bapak memerlukan bantuan dari teman. Siapa yang perlu membantu Bapak? Kalau untuk membantu sepertinya saya harus ke guru BK karena Guru BK ya karena pastinya selama ini saya belum pernah melakukan asesmen perihal minat. Mungkin guru BK lebih memiliki itu asesmen awal itu tuh yang mesti nyangkut ya minat dan bakat itu yang belum sempat saya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Guru BK. Oke, jadi nanti Bapak akan berkolaborasi dengan guru BK untuk meminta hasil asesmen diagnostik ya. Kira-kira anak ini sepertinya dia ke kinestetik ya. Dia bukan kinestetik, dia tidak suka yang gerakannya. Oke. Nah, sekarang kapan mulainya? Kalau sudah ada yang bantu kapan? Kalau dan kapan ini sepertinya besok ini saya sudah mulai karena besok itu kelas mereka untuk les saya, kelas mereka ya. Jadi kemungkinan besok sehingga mungkin malam ini saya akan merancang pembelajaran yang lebih banyak game-game untuk kelas mereka seperti itu. Oke, jadi Terima kasih nih. besok ya. Ya, besok. Besok. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak dapatkan? Baik, dari percakapan kita ini sepertinya saya sudah menjawab sendiri kegelisahan saya terhadap salah satu siswa ini perihal bagaimana menangani dia yang kurang aktif di praktek, ternyata lebih aktif menghafal sehingga yang mungkin di kelas mereka saya bisa berkolaborasi membagi waktu sehingga dia juga terlibat aktif. Oke, baik Pak ya. Oke, semangat Pak. Terima Saya tunggu kasih. ya Pak ya. Terima kasih Iya. karena Oke, sama-sama. sudah membantu saya untuk menangani salah satu siswa ini. Iya. Biasanya tunggu ya Pak. Setelah besok, Oke. saya tunggu biar kita bisa cerita-cerita lagi ya Terima Pak. kasih Bu. Oke, baik. Selamat siang. Selamat siang. Bu, selamat siang. Saya permisi Bu. Oh iya. Oke, terima kasih sudah Ibu sudah melaksanakan tadi tugas sebagai seorang coach yang menurut saya tadi sudah bagus sekali. Jadi saya ingin menyampaikan hasil penilaian saya dari kriteria penilaian 1 sampai 4 ini. Ibu kalau menurut saya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Alur tirtanya juga alurnya benar-benar bertahap, kemudian untuk prinsip coachingnya itu juga terukur sekali, lalu kompetensi yang ingin Ibu asah itu tadi kalau menurut saya sudah tercapai. Itu kalau dari saya Ibu ya. Tapi sekarang saya mau bertanya ini dari Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap diri sendiri? Performa Ibu tadi seperti apa kira-kira?
Oke, baik. Jadi dari saya ya, tadi kegiatan coaching yang saya lakukan itu, saya juga merasa puas sebenarnya dengan usaha saya. Saya sudah melatih diri saya untuk pelan-pelan mulai memberikan pertanyaan yang berbobot dengan tidak memberikan pertanyaan mengapa, sehingga coach saya tidak merasa diintimidasi. Kemudian saya juga bisa menuntun coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dia bisa dengan sendiri menemukan solusi dari masalah yang ada. Iya, Seperti itu makanya untuk penilaian saya juga bagus. Sesuai dengan refleksi dari Ibu, saya juga ingin bertanya ini, kira-kira untuk lebih meningkatkan kompetensi menjadi seorang coach yang baik ini, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, jadi untuk meningkatkan kompetensi sebagai coach pada diri saya, mungkin saya lebih sering melakukan praktik coaching ya kepada rekan-rekan saya yang lainnya, sehingga kalau semakin sering mungkin kemampuan saya semakin terasah. Iya, seperti itu. Itu akan saya lakukan. Berencana ke depannya ya? Iya. Kalau sudah berencana nih, saya berarti langsung saja ingin tahu nih kapan kira-kira. Oke, baik. Nah, dalam minggu ini semua rekan saya mungkin ada lagi sibuk ya untuk persiapan asesmen sumatif. Iya, di semester ganjil. Jadi kemungkinan selesai asesmen kami bisa sedikit berbincang-bincang. Mungkin ada beberapa, sudah ada 2 teman saya yang meminta untuk saya coaching, tapi waktunya nanti disesuaikan setelah ujian. Oke. Jadi untuk kompetensi yang saya nilai kali ini sudah baik. Untuk kompetensi yang mau Ibu asah ke depannya, kira-kira yang mana? Apakah masih yang sama atau lebih mengasah ke kompetensi yang lainnya? Oke, untuk kompetensi yang pastinya dari keempat kompetensi ini akan selalu saya asah. Sekalipun kompetensi membuat pertanyaan berbobot sudah, tapi tetap saya akan melatih dari keempat-empatnya ini ya, terkait dengan pertanyaan berbobot, kemudian untuk mendengarkan dengan aktif, ya, semuanya akan saya tetap akan saya asah kembali ya, saya latih kembali. Ya. Jadi pertanyaan terakhir dari saya nih Ibu ya, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi pada hari ini? Oke, baik. Yang saya dapatkan dari supervisi hari ini, yang pertama saya mendapatkan pencerahan ya terkait bagaimana cara mengasah kemampuan saya dalam melakukan coaching. Kemudian selain itu saya juga belajar untuk lebih mendengarkan juga. Selain itu saya juga belajar untuk lebih mendengarkan dengan aktif ya. Itu kemampuan itu yang saya pelajari hari ini. Oke, berarti beberapa kompetensi sudah sangat dikuasai ini menurut saya ya. Ini semoga lebih terasah lagi ke depannya dengan sering-sering menjadi coach. Iya. Ya, oke. Sepertinya waktu saya harus segera. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai siang ini ya. Ya. Oke. Sukses ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke.